好，大家下午好，suara saya kedengaran jelas ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. 大家都好吗？ Apa kabar teman-teman semua? 大家可能还在假期当中，对吧？teman-teman mungkin masih di dalam bulan ya. 好，有的可能开始工作的，有的可能还在放假，对吧？Mungkin ada beberapa yang sudah mulai aktif, ada yang juga masih libur. 好，欢迎大家参加今天的回答问题节目ya. Welcome teman-teman ke program menjawab hari ini. Sambil saya share dulu screen ya. Oke. 大家过得好吗？Apa kabar teman-teman semua? 假期都去哪儿了？liburan pada kemana nih? 可以和我分享呀, boleh berbagi dengan saya, boleh coba-coba bikin kalimat pakai bahasa Mandarin ya. 好，首先呢，我可能要祝大家，穆斯林的同学，祝大家开斋节快乐希望大家健康、平安、幸福ya. Jadi pertama sekali saya ucapkan kepada teman-teman kita yang merayakan Idul Fitri ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. 开斋节快乐，我们学过了是吧？Kita udah pernah belajar ya. 开斋节快乐. Ya, sambil saya tulis, nanti teman-teman boleh berbagi dengan saya apa nih kegiatannya ya selama liburan ya. 大家可以和我分享, teman-teman boleh berbagi dengan saya ya. 开斋节快乐，开斋节快乐. Kita pernah bahas di kelas juga ya. 开斋节快乐 artinya selamat Idul Fitri ya. 我祝大家都是健康、平安、幸福，那个是最重要的，对吧？Itu yang paling penting ya. Sehat, bahagia, dan juga selamat ya, aman kayak gitu ya. Itu doa yang menurut saya sih paling buat teman-teman semua paling bagus gitu ya. Oke, eh 开斋节快乐. Mungkin teman-teman ada yang bingung gitu ya. Kai buka gitu ya. Cai itu kalau satu huruf artinya apa? Satu huruf ini sebenarnya dia adalah pantangan, terus juga artinya masa di mana kita menyucikan diri gitu ya. Itu cai. Jadi kalau misalnya bagi kalangan tertentu yang dia bervegetarian itu namanya 吃斋, 也是这个斋. Jadi cai ini lambang bisa artinya vegetarian, bisa artinya menyucikan diri sebelum acara besar. Ada juga artinya apa? Pantangan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari artinya ini menarik sekali ya. Menarik artinya teman-teman kita yang muslim melewati 1 bulan gitu ya. Sebenarnya berlatih ya kalau menurut saya ya. Berpuasa itu berlatih diri, terus akhirnya kita menang gitu ya. Kita udah melewati masa itu, nah dibukalah gitu ya. Kai Zai Jie, Kuai Le Jie itu festival. Ya, jadi menurut saya ya itu ya, saya pernah cerita bahwa huruf Mandarin itu dia nggak mungkin muncul yang baru lagi. Jadi dia akan ambil dari yang ada, digabungin, dan memiliki makna yang mirip. Itu maksudnya ya. Jadi 开斋节快乐. 好，我看一下同学们给我写了什么ya. Teman-teman sudah tulis apa ya? Oke. Oh, kata Ibu Sucio, di rumah saja ya. Oh, oke ya. 放假在家里是吧？在家在家 boleh jawabnya 在家。老师，我没去哪儿，没去哪儿 itu nggak kemana-mana ya. 我没去哪儿，我没去哪儿，saya tidak kemana-mana，在家itu ya. Jadi kita boleh coba menjawab dalam kalimat bahasa Mandarin ya. 我没去哪儿，在家。Ini mungkin bagi teman-teman yang bilang, oh ya saya nggak kemana-mana di rumah aja. 在家 saya tulis di bawah ya, biar nggak kepotong. 在家
我没去哪儿，在家。Sebagian kosakata sudah kita pelajari ya. Jadi di rumah saja kata Ibu Sucio. Lalu ada Ibu Nana, 老师你好吗？我很好，谢谢您。长假在家. Oh, liburan panjangnya di rumah aja ya. Oke, baik. 在家. Ya, 在家nya udah kita bahas tadi ya. Oke. Kai Chai, Chai dia ketikannya begini Pak, ZHAI baru dia keluar ya. Kai Chai Jie, 快乐. 好，谢谢 Pak Suyosan, nggak apa-apa huruf Mandarinnya yang dipilih yang saya tulis ya. Oke, 再来是 Ibu Shirley, 在家度假期间, oh ya, melewati masa liburan di rumah ya. 通过学习笔记来打发时间。你的意思是通过学习汉语吗？还是通过学习笔画？笔画itu guratan ya untuk mengisi waktu maksudnya ya. Oke ya, nggak apa-apa nanti boleh komen di bawah. Hayo Ibu Katarina, 中午好。现在是下午了啊，下午好ya. Kalau 中午 itu ke siang Bu ya. Nah, kita sekarang sudah sore, jadi kita bilangnya 下午好。您好吗？我很好，谢谢您。您呢？Ya, oke ya. Bagaimana dengan Anda ya? Kita udah belajar yang cara bertanya kabar. Kemudian ada Ibu Irma ya, liburan nunggu lahiran adik. Oke, alhamdulillah katanya ya. Kemarin pagi sudah lahir dan sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya, alhamdulillah. Kung sini Ibu Irma ya, selamat ya atas kelahiran, berarti ponakan ya. Oke ya. 再来是参与幸福, oh ya, ikut berbahagia gitu ya. Ibu Shirley komennya ikut berbahagia. 好，再来是Ibu Chunrong, 祝穆斯林的同学开斋节快乐. 对，Muslim ya, teman-teman kita yang Muslim, selamat Idul Fitri. 然后 Ibu Leni ya, 大家好，好久不见老师朋友们. 可以 tambahkan, boleh tambahkan men, karena teman-teman di sini banyak ya. Jadi jamak Ibu Leni boleh tambahkan 朋友们, artinya teman-teman semua ya. Jadi 好久不见, 对对对, 我也觉得好久不见. Oh, grafologi, baik-baik. Wah, hebat ya Bu Shirley ya. Oke ya, kalau grafologi kayaknya saya perlu belajar sama Bu Shirley ya. Oke, baik, 再来是 Pak Johannes ya, 老师 mau tanya mudik. Mudik itu 回乡, pulang ke kampung halaman ya. 不是归国, kalau 归国 itu pulang ke negara asal. 归国 itu dia istilah film-film kolosal ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita sehari-hari, ini rasanya sudah ya, 我没去哪儿，在家. Apa kita biasa bilang 回乡, 回家的回, 然后乡, 家乡的乡 ya, 回乡. 回乡, 回 pulang, 乡是 kampung halaman. Jadi kampung halaman itu bukan maksudnya harus desa, 不是 tempat asal gitu ya, 家乡. 回乡 itu pulang ke kampung halaman. Ya, mungkin teman-teman sebutnya mudik ya. Kalau misalnya kayak kita ke luar negeri, terus kerja gitu ya, habis itu pulangnya ke negara kita, nah itu namanya 回国. Ya, jadi teman-teman kondisinya disesuaikan. Kalau memang teman-temannya cuma pindah kota, kayak misalnya saya asalnya Riau, terus saya mudik ke Riau berarti 回乡. Tapi kalau misalnya saya kerja ke China, nah sekarang baliknya ke Indonesia, berarti namanya 回国, pulang ke negara asal. 回国, pulang ke negara asal. Kenapa saya sebut negara asal? Jadi kalau orang China, dia ke Indonesia, terus dia pulang ke China berarti namanya 回国, kayak gitu ya. Jadi teman-teman pakai sesuai konteks ya. 回国 mungkin kayak kalau dicek di translate itu biasanya dia muncul karena dia ikutin misalnya frase-frase secara buku gitu ya. Tapi kalau bahasa omongan kita bilang 回国, pulang ke negara asal.
回乡 pulang ke kampung halaman mudik 好的，再来的 Ibu Reni 呀，你好，老师，我有几个问题，能请你帮我吗？可以，可以的啊。我看一下，打 plus verb itu bisa jadi arti lain ya, 老师. Contohnya 打扫, 打开. Oh iya, betul, betul. Jadi tanya artinya mukul, ya. Mukulnya boleh yang kita bahas di materi, mukul orang. Terus boleh juga memukul bola, artinya main bola. Kalau teman-teman bilang, oh main badminton, terus main basket, itu semua pakai ta. Jadi dia udah punya dua arti. Kemudian dia digabung sama huruf yang lain, artinya berbeda. Betul, yang dikasih contoh sama Bu Leni ada tasau. Tuh, tasau itu jadi nyapu. Jadi yang menjadi utamanya bukan ta, tapi sau. Tasau. Ini boleh menyapu, boleh juga membersihkan rumah. Misalnya, contoh kalau kita lagi mau Imlek atau mungkin kita mau ganti kalender gitu ya, itu biasanya kita perlu tasau fangzi, tasau. Tasaunya bukan cuma nyapu, tapi bersih-bersih gitu ya. Namanya tasau fangzi ya ya. Jadi boleh artinya menyapu atau boleh membersihkan secara semuanya tasau. Jadi yang menjadi inti kata kerjanya adalah yang belakang sebenarnya, sao, nyapu ya. Nah, terus iya Ibu Leni bagus ya, 我打扫了房间,房间tuh kamar ya. Misalnya kita bilang, oh mama, 我打扫了房间，现在要出去玩了, gitu ya. Saya sudah bersihin kamar, sekarang saya mau pergi main gitu ya. Nah, terus kalau misalnya 打开, 打开 contoh, sebentar. Oh, ini silakan di screenshot dulu. Kita akan bahas takai, betul. Takai itu artinya membuka. Lalu kalau saya nggak mau pakai ta, boleh nggak? Kai, boleh, boleh ya. Takai 窗门, kai 窗门 都可以 ya. Takai. Jadi yang menjadi intinya yang belakangnya sebenarnya. Ta itu dia kayak bantuin. Jadi biar dua. Kadang-kadang kalimat itu butuh dua huruf gitu ya. Nah, tapi inti artinya masih di huruf yang kedua yang saya garisin. Takai nanti saya tulis di belakang ya. 这个好了吗? Sudah? Oke ya, 我们看一下打开. Ya, 开. Jadi kalau teman-teman merasa panjang gitu ya, ada dua huruf, saya boleh nggak pakai yang Lausu bilang intinya? Boleh, kai. Ini juga artinya membuka. 请你打开门，请你开门，两个都可以呀。再来是 di bawahnya. Lalu dalam kalimat 我打扫了房间，我见了朋友. Kenapa le-nya nggak di akhir aja, 老师? Oh, oke. Bu Reni, ya bener ya, sebentar ya. Iya, Bu Reni. Jadi gini, sebenarnya le itu dia bukan patokan ditaruh di belakang kalimat, 不是. Le itu dia mestinya gitu ya, kalau menekankan si kata kerja, artinya gini, dalam kalimat itu kita mau nekanin apa? Kalau memang mau nekanin kata kerjanya, dan memang rata-rata yang ditekanin itu kata kerja, sehingga di belakangnya ditaruh le. Kalau ibu tidak mau menekankan apa-apa, artinya ya sudah biasa aja sih, Laoshi. Saya nggak menonjolkan apapun di dalam kalimat itu, ya kan? Ini tergantung maksud dari komunikasi kita gitu ya. Kalimat itu kan cara kita berkomunikasi. Nah, kalau misal Laoshi saya nggak ada penekanan apapun dalam kalimat ini, maka 我打扫房间了 gitu. Le-nya boleh ditaruh di belakang. Tapi kalau misalnya kayak gini ya, contoh, saya hanya boleh main kalau sudah selesai bersihin kamar. Jadi ketika mau kasih tahu si mama, saya akan menekankan bahwa saya sudah selesai nyapu. Nah, maka sile-nya akan saya taruh di kata kerja, di belakang kata kerja. Itu penjelasannya. Jadi bukan boleh atau tidak, 不是, tapi tergantung teman-teman mau nyatain apa. Ya, jadi kalimat itu mau teman-teman tekanin di apa. Kalau memang tekanin di kata kerjanya, silakan le-nya ditaruh di belakang kata kerja, gitu ya. Jadi sesuai kalimatnya Ibu, 我打扫了房间. Jadi orang yang dengar itu dia akan tahu gitu bahwa oh ya ya mau nekanin ini ya gitu ya, 房间.
sebentar ya, saya tulis dulu. 我打扫了房间，所以不是错和对的问题ya. Jadi bukan masalah, oh sih jadi harus ditaruh di belakang kata kerja baru benar ya. 不是，要看房间。等一下，saya selesaikan dulu ya. 房间，我打扫了房间. Iya, ini yang saya maksud ya. Ini verb, le-nya ditaruh di belakang verb supaya menekankan si verb-nya, si kata kerjanya kayak gitu. Terus kalau Laoshi saya nggak mau nekanin apapun, memang kalimatnya kalimat berita biasa saja, kayak teman-teman lagi bikin kalimat, maka le-nya kadang-kadang orang taruh di belakang. Jadi bukan patokan le itu selalu di belakang kalimat, 不是ya, bukan ya. Banyakan kalau dia menekankan kata kerja, sekali lagi dia akan taruh di belakang kata kerja ya. 我见了朋友，我今天见了朋友。我朋友变了很多. Jadi memang saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa hari ini saya excited banget karena saya ketemu teman saya, terus teman saya udah berubah banyak gitu, contoh ya. Tapi kalau saya lagi nggak bercerita, saya cuma bilang, misalnya saya lagi cerita aktivitas saya sehari-hari atau aktivitas saya hari ini, ya nggak ada yang mau ditekankan, mah saya misalnya 我见朋友了，然后我们去吃饭. Kayak gitu, datar biasa aja. Jadi tergantung ya maksud dari conversation-nya. Begitu ya Bu Reni, semoga kejawab ya. Jadi bukan masalah benar atau salah, tergantung maksud dari si pembicara ya. Oke. Ada Ibu Helena juga sudah hadir. 大家好，你好，Ibu Deborah. Ibu Deborah, 我照顾我妈妈，因为没人照顾，照顾的人回家乡。照顾的人 ini perlu te, Ibu. 因为照顾人 itu menjaga orang. Tapi kalau 照顾的人, orang yang jagain ya. Jadi orang yang jagain mama lagi pulang ke kampung halaman. Jadi Ibu Deborah jagain mamanya ya. 好，很好的孝顺啊，很孝顺。OK，再来是把 Andreas 老师，下午好，好久不见。对，好久不见，我也觉得好久不见了啊。sudah lama tidak ketemu ya, kata Pak Andreas ya. 我有个问题，下面这些话可以呼唤吗？下面这些话可以呼唤吗？ kata Pak Andreas, dia ada beberapa pertanyaan. Di bawah ini boleh gan. Huhuan是 manggil. Oke ya, coba saya baca dulu ya. Manggil atau ganti nih maksudnya. Boleh saling tukaran gitu ya maksudnya ya. Oke, coba saya baca dulu kalimatnya. Qing, qing, maafan. Oh, qing ada 3 Pak. Ya, qingnya kalau bisa pakai huruf Mandarin ya. Kalau ada huruf Mandarinnya. Jadi saya nggak nebak-nebak. Qingnya harusnya ada 3. Oke, jadi qing boleh saling menggantikan nggak gitu ya, kata Pandres ya. Qing ada 3, terus maafan itu ma-nya 2 ya, fan-nya nada 5, tapi dia sebenarnya nada 2 ya. Jadi kalau bisa apa namanya, huruf Mandarin ya. Kalau kalau pinyin saya menebak-nebak ya. Maafan. Maafan. Oke, sama. Satu lagi. 拜托. Oke. 拜 是 nada 4 Pak. Nanti saya kasih pininnya juga ya. 拜托. 拜托. Ini Bapak ngambilnya dari ketikan keyboard ya? Kalau iya memang dia belum bisa tepat ya Pak. Ya, kalau ngambilnya dari huruf Mandarin dulu, baru dipininin harusnya tepat ya. 拜托. Wo itu dia bisa nada 1, bisa nada 5 ya. 拜托. 再来是求. Oke, tempat saya nggak cukup ya. Nah, oke, 没关系. 求 saya taruh belakang ya. Nanti kita balik untuk bahas satu-satu. Qiu, saya bahas dari Qiu dulu ya. Apakah mereka boleh saling menggantikan? Ada kalanya iya Pak, tapi nggak semua konteks ya. Jadi kita bahas satu-satu ya. Qiu itu memohon.
Mungkin teman-teman suka nonton film, mungkin muncul ya, 我求求你 lah. Jadi benar please, mohon, minta tolong ya, memohon, minta tolong, mungkin ada hal yang pokoknya kita nggak bisa lakukan minta tolong orang tersebut.求求你 lah, mungkin dibantu dari sisi, ya kamu punya hubungan, boleh nggak bantu? Atau kamu punya modal gitu ya, 求. Konteksnya itu ya. Jadi 求求你 帮忙 ya. Jadi itu memohon kalau saya bilang ya bahasa Indonesianya ya. Jadi memang kita perlu bantuan, perlu pertolongan. Jadi kita mohon banget sama orang ini ya, namanya 求. Biasanya dipakai 我求你 lah gitu ya. Oke. Ini eh, apa yang terakhir ya Pak? Kebetulan saya tulis di sini tempat kosong, jadi saya jelasin ini dulu. Nah, terus berikutnya Bapak bahas tentang Qing. Ya, oke. Qing itu mempersilahkan, terus dia dipakai untuk numpang tanya. Jadi kita mau nanya, kita bisa pakai Qing. Ya, nggak pakai 求. karena kita cuma mau bertanya, nggak minta tolong. Ya, beda konteks. Makanya tadi 求求 nih, mungkin saya kasih konteksnya, orang ini punya modal, kita butuh modal, udah nggak tahu mesti kemana, ya sudahlah minta tolong dia. Atau dia punya hubungan. Pokoknya kita perlu sesuatu dari dia, dan kita mohon banget. Itu namanya 求. Tapi kalau 请 itu khusus hanya untuk numpang tanya gitu ya. 请问. Terus mempersilahkan misalnya 请进 gitu ya. Nanti saya tulis di samping. 请nya bisa juga silakan, mempersilahkan. Iya sama ya. Misalnya 请进, silakan masuk, mempersilahkan ya. 请进. Jinnya masuk ya teman-teman ya. Silakan masuk, silakan duduk, silakan makan gitu ya, 请用餐, silakan makan gitu ya, 请用餐. 再来是 numpang tanya, 请问. Jadi memang mereka nggak bisa saling menggantikan. Pertanyaan Bapak, apakah mereka boleh saling menggantikan? Kayaknya nggak boleh Pak ya, setelah saya mikir ya, memang tidak pernah saya pikirkan mereka boleh nggak sih menggantikan, tapi ketika Bapak tanya, saya pikir-pikir dulu konteksnya sepertinya nggak Pak, nggak bisa ya. 请问 numpang tanya ya. Jadi teman-teman kalau ditranslate ke Inggris mungkin mirip-mirip ya, please 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 gitu ya, tapi nggak bisa, beda ya. Oke ya, ini 请，再来是 silakan di screenshot dulu ya. Baru saya lanjut ke 拜托. Nah, kalau 拜托itu minta tolong, tapi dia lebih di bawah si 求. Jadi kalau 拜托 itu kita sangat sungkan, kita mau minta tolong orang, merepotin orang, kita bilang 拜托你了, 拜托你了ya. Kalau bahasa Indonesianya minta tolong ya, sama gitu ya, tapi beda. Kalau 求 itu benar-benar mohon gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ekspresi saya. Tapi kalau 拜托 itu kita sungkan, kita minta tolong dia, dia mau bantuin, ya sebagai sopan santun kita bilang 万事拜托你了 ya. Jadi everything gitu ya, semua hal tolong-tolong ya, dibantu ya, kayak gitu. Itu namanya 拜托 ya. Ini sudah, saya lanjut dulu ke 拜托 ya. 所以大家可以看一下dari konteks yang saya jelasin nggak bisa saling menggantikan ya, 不一样. 拜托, minta tolong ya gitu. Tapi minta tolongnya nggak sebesar gitu ya lingkupnya dibandingkan 求. 求 itu benar-benar kita, kalau teman-teman lihat di film, 求 itu dia udah berlutut. Kalau 拜托 enggak. 拜托 itu kayak contoh, teman-teman tahu tentang pajak. Saya nggak ngerti. Nah, saya bilang, saya sudah bikin laporan pajak. Nah, terus saya kirimlah ke teman-teman untuk dicek gitu ya. Nah, itu di situ karena saya minta tolong orang, ya kan? Orang juga mau luangkan waktu untuk saya bilang, 拜托你啦. Artinya, ya minta tolong ya gitu ya. Jadi kayak gitu, minta tolong ya, 拜托了，拜托你了，拜托你了, kayak gitu ya. Oke, 再来是麻烦 mirip
但是不一样，麻烦。Ya, di belakangnya ada semua ada nih gitu ya. 拜托你了, maafan 你了. Mungkin saya nggak tulis, tapi maafan ini kalau kita translate itu merepotkan kamu. Merepotkan. Nah, ini hampir mirip ya, hampir mirip. Maafan nila, 拜托 nila. Cuman kalau maafan itu dia lebih ke, ya kita merasa kayaknya kalau hal ini lumayan menyita waktu dia, tapi dia tetap mau bantuin kita. Kita bilang, kayak terima kasih ya, mau direpotin, itu namanya maafan. Tapi kalau 拜托 itu kita minta tolong. Ya, masih nggak bisa gantiin Pak, beda-beda. Contoh ya, maafan nih lah. Oh, contoh gini, kita mau ada pesta di rumah, kita minta tolong dia yang ngatur piringnya tamu, gitu ya. Nah, kita boleh bilang, maafan nih lah, oh maafan nih lah. Nah, gitu ya, jadi repotin kamu ya, sibukin kamu ya, gitu ya. Walaupun kamu bukan panitia, tapi minta tolong, namanya maafan ya. Maafan nih lah. 再来是, oh udah semua, 请, maafan, 拜托和求. Semoga apa namanya, bisa menjawab ya Pak Andreas. Jadi mereka nggak boleh menggantikan, agak sedikit berbeda ya. Makanya Pak itu saya bilang minta tolong ya gitu. Tapi kalau maafan itu merepotkan ya. Maafan nih, uh, misal repotin kamu untuk kasih tahu dia gitu. Memang agak mirip ya. Tapi konteksnya kadang-kadang berbeda. Itu ya. Oke, berikutnya kita akan lihat ya dari Bu Lia. 你好，老师，今天天气太热了. Ya, kalimatnya bagus ya. 太 harus dilengkapi dengan le. Ya, 太热了. 太 sama le itu artinya terlalu ya. Di situ le-nya nggak punya arti sendiri, tapi dia memang harus 太 bla 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 le. Ya, artinya terlalu gitu ya. Wah, terlalu panas. Nah, kalau misalnya mau bilang tidak terlalu panas, apakah 今天天气不太热? Nggak pakai le, Ibu. Ya, jadi oke ya. Ini kalimat bagus ya. Kadang-kadang kita berpikir, ya atasnya ada le. Harusnya negatif formnya tetap ada le. Enggak ya. Jadi saya tulis dulu ya. Ini berarti beda konteks. 今天天气太热了。今天天气太热了. Ya, jadi teman-teman ingat 太 bla 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 le itu di tengahnya biasanya adjektif kata sifat ya. 然后天气 itu ada cuaca. Jadi Bu Lia mau bilang, wah hari ini cuacanya itu terlalu panas, artinya sangat-sangat panas gitu ya. Sangat-sangat panas, 太热了. Nah, untuk negatifnya, 今天天气不太热, nggak pakai le. 不太热。今天天气不太 tidak terlalu gitu ya, 不太. Nah, ini ya kalimat negatifnya ya. Saya pernah baca tai sama le itu tidak bisa digunakan dengan bukan tidak bisa, cuman formatnya beda ya, tidak pakai le di belakang ya. Jadi 今天天气不太热, hari ini cuaca tidak terlalu panas. Kayak gitu ya Bu Lia ya. Nah, mungkin konteksnya dia jelasin bahwa si tai sama le nggak bisa ada pu kayak gitu. Tapi kalau untuk positifnya benar gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Silakan di screenshot. Oke ya, di bawahnya ada pertanyaan dari Bu Leni. Sebentar. Bu Leni. 老师, apakah 在 dan le adalah lawan kata seperti 对 dan 错? Iya, 不是, bukan. Bukan. 在 itu lagi, kalau le itu sudah. Bukan, Bu, bukan lawan kata. Kalau 对 sama 错 itu benar lawan kata. Tapi kalau 在 sama le bukan, 不是的. Mereka itu memang punya arti sendiri gitu ya. 在 itu artinya lagi, kita disuruh melakukan sesuatu lagi gitu ya. 在说, 在听, 然后在学, belajar lagi ya. 然后在干嘛?
再吃 makan lagi, 再喝 minum lagi. Tapi kalau le itu sudah gitu ya. 我喝了，我吃了，我看了，我听了，我说了，不一样, beda-beda Bu ya. Jadi bukan lawan kata. Baik, saya lanjut dulu. Ibu Deborah tanya ya, 请问老师，拥是什么？这个是拥抱的拥吗？ Oke, silakan di screenshot dulu. Nanti saya tulisin pertanyaan dari Bu Deborah ya. Ada satu huruf Mandarin. Silakan. 大家好了吗？ Sudah di screenshot? Oke, 来，kalau sudah, 我们看一下拥抱。拥抱, ini B ya. 拥抱 itu artinya saling berpelukan. Yung itu pakai tangan begini. Yung pao ya. Yungnya ini. Ibu ada huruf sampingnya nggak Bu? Atau cuma satu? Nah, saya perlu kalau cuma yung kadang-kadang dia nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah, Ibu ada nggak kalimat di sampingnya? Sorry, kepencet. Kayak dia butuh sampingnya Bu. Kayak gini. Yung yo memiliki. Pakai ini juga. Yung yo memiliki. 我拥有了很多东西, misalnya contoh ya, saya memiliki sangat banyak barang gitu ya. Nah, terus yung bisa juga yunghu, memproteksi, melindungi ya. Yunghu, 保护的护. Yunghu, melindungi ya. Protect. Jadi tergantung belakangnya Bu. Oke ya, semoga contoh-contohnya bisa bantu Bu Deborah untuk memahami arti yung. Jadi yung itu sebenarnya arti sendirinya melindungi. Cuman dia gabung sama huruf lain artinya langsung beda ya. Oke, baik, kita lanjut berikutnya. Ada Ibu Nani ya. 老师下午好，假期我哪儿都不去，你呢？哦，我也是去了附近的地方而已，哪儿都不去呀。Jadi saya juga ke tempat-tempat dekat, 因为孩子还小, karena anak-anak juga masih kecil ya. Oke, 好, jadi 假期我哪儿都不去 itu kalimatnya benar Bu, ya. 我哪儿都不去, boleh pakai grammar seperti itu ya. Ibu Reni, oke, 谢谢老师, berarti sudah cukup jelas ya. 再来是 Ibu Ginta, 老师小哥哥小朋友 itu artinya apa ya? 小哥哥 sebenarnya 小朋友, saya jelasin dulu 小朋友. 小朋友 itu kayak halo adik-adik, kayak kita kalau misalnya ngomong sama anak kecil, terus kita boleh bilang 小朋友 gitu ya. Nah, artinya kalau kita bilang teman kecil kan jadi lucu ya. Sebenarnya enggak, bukan teman kecil. Dia lebih ke kayak saya ngomong sama anak kecil. Anak kecil ini dia paham bahasa Mandarin. Terus saya nggak tahu namanya dia, saya akan panggil dia 小朋友. 小朋友你怎么啦? Gitu ya. Misalnya dia lagi nangis, saya bilang 小朋友你怎么啦? Gitu ya, anak kecil. 小哥哥 berarti dia bisa jadi anak kecil, bukan koko, bukan, 不是. Anak kecil, saya panggil dia dan dia cowok. Kalau 小朋友 bisa jadi cewek, itu maksudnya Bu Ginta. Jadi kita nggak bisa langsung translate, oh 小哥哥 berarti koko kecil. Koko kecil, kok lucu ya gitu ya. 不是, yang dua ini sama-sama dipakai untuk anak kecil ya. 小哥哥, biasanya sih lebih seringnya 小朋友 ya. Kalau diartikan satu, 小哥哥 jadinya kakak laki-laki kecil, 小朋友 teman kecil. Tapi sepertinya bukan ya, 老师ya. Ya bukan ya, berarti saya sudah jawab ya pertanyaannya ya. Jadi 小朋友, kayak misalnya contoh saya disuruh ngomong di depan anak-anak kecil gitu ya, anak SMP, SD, nah saya akan panggil 小朋友们大家好 gitu ya. Hai adik-adik ya. Halo semua gitu ya, bukan teman kecil, 不是 ya. Ya, jadi itu yang saya bilang kadang-kadang memang kita mempelajari budaya satu bahasa, cara mengekspresikannya seperti apa. Kita nggak bisa translate langsung ya. Jadi Bu Ginta udah tahu, oh iya loh, kayaknya kalau ditranslate langsung lucu ya. Iya betul, kayak nggak masuk gitu ya. Oke, 再来是 Ibu Rizka, 你好 ya.
ketikannya sudah benar Bu ya, ni hao. Yang penting berani ketik dulu ya, nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah merasa, aduh kalau ketik salah. Ya itu kesempatan teman-teman untuk latihan ya. 所以没关系。再来 Pak Chandra, 老师你好, kemarin saya nonton rekaman ada bahas 我刚从公司回来, yang artinya saya baru pulang dari kantor. Kalau mau bilang 我刚回来从公司, apakah boleh 老师? Kalau saya dengar, saya paham. Artinya saya tahu, oh iya orang Indonesia ngomong bahasa Mandarin. Karena kan saya sama-sama kita tahu, oh ya bahasa Indonesia ngomong gitu ya. Saya baru pulang dari kantor. Tapi secara grammar Pak Chandra ini salah gitu ya. Jadi kalau saya bilang grammarnya adalah kalau ada cong, dia harus tarik ke depan, Pak. Memang kalau bahasa Indonesia kan kita bilang, saya baru pulang dari Jogja. Saya baru pulang dari Bali, gitu ya. Betul. Tapi bahasa Mandarin, grammar yang benarnya adalah cong harus ditarik ke depan. Jadi saya baru, ya barusan, ya berarti wokang. Terus baru dari mana? Misalnya cong Bali tao huilai. Cong Rizhe huilai. Rizhe itu Jogja ya, contoh ya. Wokang cong Singapura huilai, misalnya contoh ya. Saya baru pulang dari Singapura, kayak gitu. Jadi tetap format itu kalau misalnya grammarnya udah benar, teman-teman nggak usah khawatir, tinggal ganti dengan kosakata yang lain. Jadi kayak niru kopas kalau saya bilang ya. Jadi prinsip kopas saya itu masih kepake kok kalau di grammar. Artinya teman-teman cukup menguasai satu kalimat yang sesuai grammar, terus habis itu diganti-ganti. Itu menurut saya sih caranya. Dulu saya belajarnya caranya gitu ya. Jadi dari situ akhirnya kita bisa punya pegangan. Kan teman-teman harus punya pegangan bagaimana cara bikin kalimat ya nggak? Nggak mungkin tiap kali tanya Lao-shi, ini sebenarnya gimana ya? Nah, caranya rahasianya adalah, oh berarti kalau ada cong kayak gini ya. Wo gang cong gongsi huilai. Oh ya udah, susunannya begini, tinggal saya ganti-ganti dengan kosakata yang lain gitu ya. Jadi Pak Chandra kejawab ya. Boleh, tapi tidak sesuai grammar. Kalau mau yang sesuai grammar, yang di atas ya, 我刚从公司回来. Kalau saya bilang nggak boleh, takutnya teman-teman merasa, kan yang penting dia paham, saya paham. Nah, tergantung konteksnya mau apa. Kalau konteksnya kamu paham, saya paham, ya sudah lah ya, nggak pakai grammar gitu ya. Tapi kalau mau belajar yang grammar, yang di atas ya. Jadi takutnya saya bilang nggak boleh, teman-teman bilang, tapi kan ada orang juga ngomong gitu, dia juga paham gitu ya, kayak gitu ya. Oke ya, baik. Jadi mungkin sudut pandang saya, karena saya ngajarin teman-teman yang sesuai grammar, saya bilang nggak boleh kalau secara grammar ya. Oke, baik. 再来是Ibu Lina. 老师, mana yang benar untuk kalimat berikut? 我的中文不很好 atau 我的中文不是很好. Yang kedua, mereka tidak sinonim, tapi yang kalimat pertama salah gitu ya, tidak tepat. Jadi ini kalimat bagus Bu, karena orang sering bikin kekeliruan di situ ya. Jadi kalimatnya bagus, saya tulis untuk teman-teman semua sebagai sama, itu juga diingat sebagai grammar. Jadi menurut saya basic-basic akar grammar ini teman-teman kuasai, terus dikopas. Dulu kalau teman-teman ingat, kita belajar pinyin, saya bilang, udah jangan banyak pikir, kopas. Kalaupun mau belajar grammar, sebenarnya prinsipnya sama, kopas. Ya, jangan banyak mikir, jangan dianalisa. Dianalisa makin pusing ya. Jadi follow, terus kopas dulu ya. Karena di tahapan belajar memang kita begitu dulu, ya, baru nanti kita create. Kalau memang kita udah punya basic yang bagus, kita create, itu akan sesuai grammar, percaya sama saya. Ya kayak anak kecil ya, kenapa sih mereka belajar bahasa itu cepet? Karena mereka nggak analisa, mereka ngambil dari mamanya gitu ya, terus mereka ya udah keluarin persis apa yang mereka kopas dari mamanya. Itu sebenarnya prinsip yang kita bisa pelajari. Oh iya, kenapa mereka lebih cepat? Bukan karena mereka masih otaknya, maksudnya masih nggak banyak pikiran, push dah. Justru karena kita orang dewasa banyak analisa ya. Jadi akhirnya memperumit itu. Padahal sebenarnya ya sudahlah, kopas lah ya. Saya nggak mau banyak mikir, tinggal ganti ya. Oke, saya tulis dulu ya. 我的中文 ininya, 我的中文不很好 ya. Jadi teman-teman mungkin teman-teman bilang, oh Mandarin saya tidak sangat bagus ya. Nah, tidak ada pu hen hao. Jadi ingat, tidak bisa pu sama hen itu gabung bareng-bareng.
Ya, mungkin teman-teman boleh catat sebagai reminder. Ya kalau kita translate tidak sangat bagus gitu kan. Jadi bahasa Indonesia boleh kan gitu. Nah, tapi bahasa Mandarin enggak. Pu sama hen itu dia enggak akan bisa gabung bareng, tapi dia butuh shi. 不是很好. Sebentar ya, saya tulis dulu, nanti baru saya kasih pinyin. 不是很好. Oke. 我的中文不是很好. Ini yang benar, Bu, ya. Mandarin saya bukan sangat bagus. Artinya bahasa Mandarin saya tidak bagus lah ya, tidak bagus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang 不太好, boleh nggak? Boleh, 不太好. Kalau enggak ya ini ya, 不是很好. 它也不算是很好 ya, 不算, 不是很好 ya. Jadi yang ini yang benar. 不是, bukan, 很好nya sangat baik. Jadi ingat, 不 sama 很nya tidak bisa gabung bareng ya. Zhongwen ini Mandarinnya kita sudah pelajari. Oke, kosakatanya udah semua. Oke. Maaf nih, 辛苦了. Oh, boleh Ibu Helena ya. 辛苦了. Jadi 辛苦 itu lebih ke kita menghargai kerja keras orang. Ya, saya tambahin ya. Tadi kan ada 拜托, ada 请, terus ada 求 gitu ya. Ada satu lagi apa ya? 拜托请 Maafan, ya maafan. Habis itu 辛苦. Mungkin teman-teman tahu 辛苦. Kita pernah belajar ya. 辛苦了. 辛苦了. Kalau teman-teman punya tim, punya bawahan ya. Kalau orang China itu cara mengkomunikasikannya mungkin mereka nggak ngomong 谢谢, enggak. Mereka ngomongnya 辛苦了,大家辛苦了 ya, atau 谢谢大家,大家辛苦了, boleh. 谢谢, habis itu tambahin 辛苦. Lebih bermakna sih 辛苦. Kenapa? 辛苦 ini artinya kalau saya bilang bahasa Indonesianya ya, sudah bekerja keras, sudah berusaha ya. Jadi lebih ke makna itu. Sehingga menurut saya bagus banget. Teman-teman bisa pakai ya, sudah bekerja keras, sudah berusaha. Jadi kita menghargai kerja keras mereka ya, sudah berusaha. 辛苦了 gitu ya. 所以 kalau misalnya kayak 母亲节或者父亲节 gitu ya, hari papa, hari mama gitu ya, kita akan bilang 谢谢爸爸妈妈, papa mama 辛苦了 ya, 辛苦了. Karena kita benar-benar appreciate usaha mereka nggak gampang ya. Oke, jadi 辛苦了 ya. 再来是今天不太热. Oh, yang tadi ya Pak Andreas ya, betul. Jadi 不太好, 不太热. Kalau misalnya mau pakai 不. Tapi kalau misalnya kayak tadi Bu Lina mau pakai 不是很好, boleh gitu ya. 今天不是很热. Sama. Berasa nggak? Saya cuma bilang kopas. Kopas tuh tinggal ganti kosakata lainnya. 今天天气不是很热. Hari ini cuacanya nggak terlalu panas. Sama ya. Jadi yang saya pikirkan jadi prinsip itu harusnya teman-teman bisa adopt. Adopt itu ngambil terus dipakai di Kopas ya. Jadi jangan mikirin aduh grammar ya, kayaknya udah berat banget. Jangan ya, kita pakai yang simple, Kopas saja udah nggak usah pusing gitu ya, jangan dianalisa ya. Oke, baik. 再来 Ibu Nani, 老师可以解说和讲可以解释说和讲在句子的用法吗? Oh, boleh jelasin 说 sama 讲. Oh, oke. Iya, mereka sama-sama ngomong ya. Oke. Tapi iya penggunaannya beda ya. Oke. 说 ya, kalau kita artikan sama-sama 说 artinya berbicara. Terus kalau 讲 itu juga ngomong gitu ya. Berbicara. Sama. Tapi bedanya apa gitu ya? Kalau 说, 我们说话, 讲话, 同义词 itu sama artinya. Ya, oke ya, saya lanjut ke pengembangan ya di belakang ya. Ini silakan di screenshot dulu sebelum saya lanjut. Oke, 好了 ya. Baik, kita lanjut dulu ke 说和讲. 等一下啊。
说话 sama dengan 讲话. Nah, ini sama. 说话 ngomong gitu ya. 说话要小心，不可以随便乱说话，不可以随便乱讲话，都可以呀。讲话. Oke. Nah, kalau misalnya konteks yang lainnya itu perbedaannya apa? 讲，比如说演讲. Kalau pidato, 我们说演讲，不说演说. Jadi di situ dia cuma bisa pakai 讲, nggak bisa saling menggantikan. Jadi kadang-kadang konteks tertentu nggak bisa ya. Kita perlu lihat. Saya tulis dulu ya pidato ya, 演讲. 我明天要演讲了现在在弄一下演讲稿. 演讲稿itu naskah pidato ya. Kadang-kadang kan orang kalau mau pidato perlu ada naskah buat bantuin supaya nggak lupa gitu ya kerangka-kerangkanya. 演讲，演讲 itu pidato. 可以说演说吗？不可以，很少。大家都说演讲，演讲 itu pidato. Seperti itu ya. Jadi ada kalanya mereka itu sinonim, ada kalanya enggak. Ya, jadi bedanya adalah pasangannya sama kegunaan dan arti ya. Jadi konteksnya. Kalau misalnya 他高兴地说，他高兴地讲, itu sama nggak? Sama, berbicara. Ya, jadi iya konteks. Tergantung dia artinya apa sama konteksnya apa. Seperti itu ya Bu Nani ya. Jadi kalau kita bilang perbedaan tergantung dia artinya apa gitu ya. Sambil saya pikirin masih ada nggak ya contoh yang mereka berbeda ya. 说话讲话 Iya, 演讲 lebih tepatnya dia bedanya di 演讲 nggak bisa digantikan. Apalagi ya? Ya, itu doang sih ya. Jadi bisa sama, tapi bisa juga berbeda. Kalau kita bilang ngomong Mandarin, 你会讲汉语吗？你会说汉语吗？itu sama, karena mereka di situ artinya sama-sama berbicara ya. Jadi malah lebih seringnya orang bilang 说汉语 kayak gitu ya. Lebih resmi sedikit, ya boleh karena konteksnya pidato ya Bu Leni ya. Cuman saya nggak bisa bilang begitu karena misalnya contoh 说汉语, 讲汉语 mereka juga sama-sama boleh, terus di konteks resmi juga boleh gitu ya. Jadi bukan itu sih, lebih ke si Jiang dia punya pasangan yang lain yang artinya beda dan tidak bisa digantikan sama shuo kayak gitu ya. Oke, baik. Semoga kejawab ya. Memang ya kita merasa ragu-ragu gitu. Ini shuo sama Jiang sama, tapi apakah ada perbedaan gitu ya? Oke, baik. 再来是 Ibu Leni ya, 老师 apa bedanya 变化 sama 改变? Ini sepertinya saya pernah jawab ya. Ya, 变化 itu perubahan, 改变 itu berubah. Jadi satu kata benda, satu kata kerja ya. 变化 perubahan. 变化 ini perubahan. 家乡有很多变化我很久没回去了。一回去，哎，看到了很多变化ya, melihat sangat banyak perubahan-perubahan ya karena sudah lama nggak pulang. Nah, tapi kalau 改变 itu berubah. Ini kata kerja. Kalau ini kata benda, eh, 改变, 变 itu berubah ya. Berubah atau merubah. 改变 都可以. Mengubah ya sama. Merubah, mengubah. Itu ya Bu Leni. Jadi satu adalah kata benda, noun, satu lagi adalah verb, ya kata kerja. 他改变了他的计划，他改变了他的想法。Dia mengubah atau merubah pemikiran dia, 想法 gitu ya.
他改变了主意, dia berubah idenya dia gitu ya. Mungkin setelah dengerin kita, akhirnya dia berubah. Ya udahlah, nggak jadi deh, ikut kalian aja ya, 改变了他的主意. Kayak gitu. Oke, baik. Berikutnya ini pertanyaan Bu Leni, bawahnya adalah Bu Lucy ya. 老师, yo itu artinya again. Kalau dalam kalimat 我都说了又不怪你. Yo di sini maksudnya gimana, 老师? Oh, yo-nya lagi, tapi di sini bukan lagi ya. Lalu ada 那个又高又漂亮的女孩是我的女朋友 gitu ya. Oh, gadis yang tinggi dan cantik itu adalah pacar saya gitu ya. Saya lengkapi kalimatnya ya, Bu. Yo di sini dia bukan artinya lagi, tapi apa namanya? Dua. Jadi ada dua kata sifat yang mau digabung. Ini grammar ya. Jadi ada yo shema ya. Oke, ini saya boleh lanjut. Sudah di screenshot. Oke ya, kita bahas yo. Betul, jadi memang nggak bisa cuma satu konteks. Misalnya teman-teman udah pelajari, oh ini huruf artinya ini. Tapi di sini dimasukin kok aneh ya, nggak masuk ya gitu ya. Yuk, kita bahas ya. Yuk. Yuk. Laginya yang sudah terjadi. Ya, yang pernah saya bahas ya, sudah terjadi. 你今天 怎么又来了? Artinya apa teman-teman? 你今天怎么又来了? Artinya, iya, kamu hari ini kok datang lagi gitu. Berarti kemarin tuh dia udah datang gitu maksudnya ya. Makanya kita bilang laginya sudah terjadi. Yang sudah terjadi dia terjadi lagi. Itu namanya 你今天又来了 gitu ya. 你今天怎么又来了? Kamu hari ini kenapa datang lagi ya? Kok datang lagi gitu ya. Artinya kemarin udah datang, hari ini kok datang lagi gitu ya. Jadi lebih ke situ ekspresinya. Yo, again. Nah, kalau yang ditanya oleh tadi Bu siapa ya? Sebentar ya, saya scroll dulu, hilang. Oh, Bu Lucy ya. Nah, 我都说了又不怪你. Di situ lebih ke ya sudah saya udah ngomong, saya nggak salahin kamu gitu ya. 我又不怪你. Artinya saya nggak salahin kamu lagi kok gitu ya. Nah, di situ dia cuman semacam apa ya? Kayak saya udah nggak salahin kamu lagi gitu. Memang udah terjadi, saya nggak salahin kamu lagi. 又不怪你. Nah, kalau yang satu lagi itu 比如说又什么什么 Oke, 同学们, tadi sampai mana? Oke, yuk. Yuk, sama-sama. Oke ya, jadi ini ada satu grammar begini, teman-teman. 又高又漂亮, 又聪明又帅. Biasanya sih adjektif, kata sifat. Ini bukan lagi, udah bukan artinya lagi, tapi lebih ke udah cantik, terus apa namanya, tinggi lagi gitu ya. Jadi dia menggabungkan dua kata sifat gitu ya untuk dalam satu konteks kalimat. Misalnya 又高又漂亮又聪明又帅再来是又善良又体贴 gitu ya. Udah baik hatinya, pengertian lagi gitu ya. Oke ya. Jadi 又什么又什么 ya. 再来是 ini grammar ya. 又 Oke, baik. Jadi Bu Lucy di sini udah bukan artinya lagi, 不是 ya. Oke, semoga kejawab ya. Ada Devita. 老师 bahasa Mandarin semangat bekerja. Semangat bekerja maksudnya mau suruh orang semangat bekerja atau kita bilang saya semangat bekerja. Saya butuh konteks kalimatnya ya. Kalau misalnya mau bilang kamu semangat ya bekerja berarti 加油. Udah cukup sih ya, 加油. Kayak gitu. Jadi konteksnya apa nih Bu Devita?
Jayo artinya semangat ya, mau apapun itu. Sorry. Jayo, semangat. Mau semangatnya bekerja, mau semangatnya belajar, ya semuanya gitu ya. Jayo gitu ya, cukup ya semangat. Tapi kalau misalnya saya sangat semangat bekerja, berarti 我很努力的工作. Sangat-sangat berusaha dalam bekerja. Tergantung konteksnya, mau ngomongnya apa. Ya, oke. Sebentar ya. Ini sudah. Oke. Jadi, oke, semangat bekerja udah. Terus kita lanjut ke Ibu Deborah. Ibu Deborah, 我们目前所拥有的舒适 我们目前所拥有的舒适, kenyamanan yang kita miliki saat ini. Ini satu frase Bu Deborah ya. 我们目前itu di depan mata, 所拥有的. 所 di sini dia kata sambung Bu. Kalau artinya dia kayak tidak mengandung arti, tapi dia butuh gitu ya. Jadi yang kita miliki segala kenyamanan saat ini gitu ya. Semua, 所拥有的舒适itu kenyamanan ya. Jadi comfort zone yang kita miliki saat ini gitu ya. Kenyamanan yang kita miliki saat ini. Itu maksudnya ya. So-nya dia lebih ke kata bantu sih Bu. Ya, kayak gitu ya. 所拥有的, 你所说的. Jadi dia ada satu grammar yang begitu ya. 你所说的. Kalau kita artikan, 所-nya diartikan nggak? Enggak. Apa yang kamu katakan ya? 你所说的句实吗？句实 itu apakah benar gitu ya? 你所说的. Ya, ini grammar juga. Cara penggunaan gaya bahasa. Dan di mana kalau kita artikan memang kayak tidak diartikan, tapi butuh dalam kalimat itu ya. Ini kalau Ibu baca buku-buku advance biasanya muncul ya. So, 再来是 ada Pak Andreas, 又来一位提问老师.您要提问对吧? Ya, oke, boleh Mbak, boleh Pak. Mungkin saya boleh minta huruf Mandarin ya. Justru kalau pinin dikasih nada, saya bingung. Saya perlu mentranslate ya. 您有没有解释一下下面这几个词？有没有? Apakah kamu menjelaskan beberapa kata di bawah? 可是但是却 terus apa? 然而所有这些词都具有相同的含义。非常感谢老师。Iya. Artinya mirip-mirip Pak. Saya titip ya buat minggu depan. Kalau nggak keburu ya. Jadi ada 可是, ada 但是ya. 但是-nya tannya ada 4 Pak ya. Kalau boleh Bapak ketik biasa aja, nggak usah pakai nada di atas karena lumayan saya perlu kayak ini kayaknya bukan gitu ya. 可是但是却 itu nada 4, 然后 ini runner 对吗? RAN ya Pak. Ketutup RAN ya. Runner 所有这些词. Oke, boleh Pak. Nanti minggu depan ya Pak. 可是但是却 sama runner. 可是 sama 但是 itu sama, tapi 却-nya berbeda karena ada kebalikan. Ini singkat ya. Minggu depan saya kasih contoh kalimat. Runner itu bukan tetapi, tapi dia adalah kata sambung gitu ya. Ada sifat yang berkebalikan juga. Runner. Ya, jadi beda. Mereka mengandung arti yang samakah? Enggak juga, Pak. Memang kalau di-translate mirip-mirip, tapi bukan. 不是的. 可是但是却 sama runner. Oke, baik. Minggu depan ya, Pak. Saya kasih contoh kalimat ya, Pak Andreas ya. 再来是谈天. 谈天. 谈itu ngobrol. Iya, betul, Bu. Kalau ini beda lagi ya, satu kata kerja yang artinya ngobrol ya, 谈天. 聊天, 聊天 biasanya ya, 谈天也可以谈. 讲故事, oke ya, Yunita kasih contoh 讲故事, betul ya, 讲故事. 我们很少说故事, adanya 讲故事. Jadi saya boleh tambahin ya, 讲故事, karena nggak bilang 说故事, tapi bilangnya 讲故事.
Ini yang saya bilang, teman-teman, bahwa konteks sama dia gabung sama yang siapa gitu. Jiang kushi. Kushi ini cerita. Kita nggak bisa gantikan si jiang kushi dengan shuo kushi. Nggak cocok. Nggak ada. Adanya jiang kushi. Bercerita. Ya. Saya teman-teman bilang formal ya, bukan ya. Ini menjawab pertanyaan Bu Leni ya. Lalu kalau jiang lebih formal ya, 不是. Mungkin dari pidato selalu formal, 不是. 讲故事 formal kok. Tapi dia dipadaninnya sama jiang, nggak pakai shuo ya. 谢谢 Yunita ya. Kamu kepikiran jiang kushi. Dan dia memang nggak bisa digantikan sama shuo. Oke, baik. 谈天一样，老师，谈天 tuh ngobrol santai, Bu. Beda. 说话 berbicara ya. Jadi memang beda arti ya. Oke. 再来说 Ibu Leni, 老师, apakah bedanya 整个多全? Ini kayaknya udah pernah ya Bu Leni ya. Seingat saya ya, Bu. Teman-teman boleh bantu saya nggak? 整个 itu seluruhnya. Terus tou, adanya tou ya. OU, Bu. Sini. Oke ya, saya lihat memang sudah nggak ada pertanyaan di bawah, nggak apa-apa. Kayaknya pernah ya, saya agak deja vu, tapi teman-teman boleh bantu koreksi saya kalau saya salah. Ya nggak? 整个 terus ada 都 对吗？都 terus ada 全 sepertinya sudah. Ya, benar ya. Oke, nggak apa-apa. 整个 ini seluruh. 比如说, ya memang mirip-mirip ya. Kalau 都 ini semua, tapi teman-teman masih ingat nggak penjelasan saya di kelas? Semua itu, sorry, 都 itu adalah dia partikel. Dia nggak mungkin bisa jadi subjek. Kalau si 整个 itu dia masih bisa fungsinya sebagai subjek. Taruh di depan maksudnya. Sorry, subjek. Terus 全 itu juga seluruh. Ya, saya paham ya, mirip-mirip ya. Jadi teman-teman kayaknya merasa, aduh kok mirip-mirip ya gitu ya. Oke, 整个城市. 整个 itu dia cakupannya lebih luas. Kita bilang bulatannya, ruang lingkupnya lebih luas ya. 整个城市, 整个国家. Saya boleh kasih contoh di samping ya. Oke. Artinya satu negara gitu ya. 整个国家. 国家nya nggak cukup di bawah ya teman-teman ya. 国家. 整个国家. Satu negara. 整个国家都很繁荣. 繁荣 itu makmur ya. Jadi seluruh negara artinya kita bilang menyeluruh, merata, ekonominya bagus ya. 整个国家都很繁荣. 整个 seluruh. Nah, kalau 全 dia biasanya di belakangnya ada yang lain. Contohnya 全家, satu keluarga, seluruh keluarga, 全家. 全家. Yang atas sama bawah hampir mirip. 整个家, 全家, tapi beda sih. Agak beda ya. 全家 itu sekeluarga. Dia jadi satu bagian gitu ya, sekeluarga. Kalau 整个家都要比如说我们整个家都要破散了，破散 tuh pisah. Agak berbeda, nggak bisa sinonim ya. Jadi kalimatnya juga artinya berbeda. Iya, nanti coba saya pikirin bagaimana ya supaya teman-teman bisa lebih membedakan ya. 整个全国家 dia beda arti, teman-teman ya. Nanti coba saya pikirin bagaimana supaya bisa bantu teman-teman lebih paham lewat kalimat ya. Minggu depan ya. Oke. Tadi Ibu Xiuzhen sudah bantu ingatin ya, 时间到了. 好的，好的，谢谢您. Terima kasih Bu Xiuzhen. Baik, kalau gitu Bu Helena, 整个 itu semua. Oh, bukan. Bu, 不是, Bu, ini hurufnya.
Kita perlu tanya Bu Leni, benar nggak huruf Mandarinnya yang ini yang dimaksud ya? Kalau beda, nanti minggu depan saya sambung ya, teman-teman chat lagi di chat. OK，好，谢谢大家，谢谢班长，我们到此下课，再见，拜拜。谢谢老谢师，谢老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，再见。谢谢老师，谢谢班长，拜拜。再见。